Pemirsa Sekjen PBB sangat khawatir dengan eskalasi perang antara AS Iran melawan dengan Iran yang terus meningkat dan kita akan tanyakan bagaimana kondisi terkininya dari New York, Amerika Serikat. Sudah ada rekan Yanri Subekti. Yanri, kita ketahui bahwa sebelumnya ada perpecahan di Dewan Keamanan PBB mengenai situasi terkini di Iran. Informasi terbaru dari Anda seperti apa? Yanri, silakan. Iya, benar sekali Rendra. Pasca serangan operasi militer Amerika Serikat dengan Israel ke Iran pada akhir pekan lalu, PBB langsung menggelar sidang darurat Dewan Keamanan PBB, di mana anggota-anggota Dewan Keamanan PBB, anggota tetap maupun tidak tetap, berupaya untuk membahas masalah tersebut. Namun kedua belah pihak yang bertikai, terutama dari Amerika Serikat ini menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh mereka ini sudah benar untuk membela keamanan dan negara Amerika Serikat maupun sekutunya Israel sesuai dengan Piagam 51 pasal 51 Piagam PBB. Namun demikian, Iran sebaliknya menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Amerika maupun Israel ini sudah melanggar uh, sudah melakukan pelanggaran di mana menyerang negara yang berdaulat. Demikian juga sekutu-sekutu Iran saat itu juga mengecam akan aksi tersebut. Demikian juga dengan Rusia maupun Cina. Dan pasca dari sidang darurat Dewan Keamanan PBB ini mengalami kebutuhan, tidak ada resolusi. Saat itu presidensi masih dipegang Inggris. Namun saat ini bulan Maret presidensi Dewan Keamanan PBB dipegang oleh Amerika Serikat. Tentunya dapat dibayangkan apapun hasil pembahasan terkait operasi militer yang dilakukan Amerika maupun Israel ini dipastikan akan menemui kebuntuan karena tentunya pertama Amerika Serikat akan menggunakan hak vetonya dan juga beberapa sidang juga dilakukan secara tertutup, jadi tidak dipublikasikan secara umum seperti beberapa sidang Dewan Keamanan PBB sebelumnya. Dan Rendra, ada fenomena menarik juga di Amerika Serikat, terutama di Kongres, di mana Kongres ini terpecah dua pendapat tajam, di mana kubu Demokrat atau oposisi saat ini berupaya untuk mengganjal operasi militer yang dilakukan oleh Trump untuk menggolkan rancangan undang-undang War Power Resolution, di mana baik di Senat maupun di DPR ini gagal. Sehingga Trump saat ini berkuasa ataupun memiliki hak penuh tanpa sepersetujuan Kongres Amerika Serikat untuk melakukan operasi militer. Dan saat ini seperti yang disampaikan Trump, operasi militer bersama Israel ini semakin gencar. Tujuannya adalah untuk melumpuhkan kekuatan militer Iran. Dan juga beberapa waktu yang lalu Trump juga menyampaikan bahwa pasca apabila kemampuan militer, kemampuan tempur Iran ini sudah lumpuh, diharapkan nanti rakyat Iran yang sendiri yang akan menentukan masa depan pemimpin Iran. Namun Trump juga menegaskan siapapun yang terpilih nantinya harus mendapat persetujuan atau approval dari Trump ataupun Amerika Serikat. Dan juga disampaikan bahwa perang ini nantinya akan lebih panjang dari yang direncanakan, bisa memakan waktu kurang lebih 100 hari atau bahkan lebih. Sementara itu Rendra, warga Amerika Serikat saat ini juga terpecah menjadi dua akan pendapat ataupun tanggapan terhadap operasi militer. Namun sepertinya lebih dari separuh warga Amerika Serikat yang mungkin bisa dilihat dari hasil polling, sementara ini lebih dari 50% menolak operasi militer yang dilakukan Amerika Serikat. Tingkat dukungan hanya sekitar 25 hingga 30%, dan lebih atau sekitar 75% warga Amerika Serikat takut Amerika larut dalam peperangan yang tidak diketahui kapan akan berakhir. Dan aksi gelombang demonstrasi pun akan semakin meluas dan diperkirakan akhir pekan ini akan semakin meningkat, menekan agar pemerintah Amerika Serikat menghentikan operasi militernya untuk
agar pemerintah Amerika Serikat lebih fokus ke masalah dalam negeri. Reda, itu untuk sementara yang bisa kami sampaikan. Nanti akan kami update kembali bagaimana perkembangan selanjutnya. Rendra, kembali ke studio. Baik, terima kasih Yandri Subekti, informasi langsung dari New York, Amerika Serikat. Dan pemirsa, kita akan kembali berbincang dengan analis Timur Tengah Pak Pizarro Gozali. Pak Pizarro, saat ini kita ketahui masih berlangsung sidang di PBB. Ini apa yang bisa kita harapkan dari hasil sidang ini agar mungkin situasi ataupun eskalasi perang di Iran ini bisa semakin mereda? Pak Pizarro, mungkin statement terakhir dari Anda? Iya, memang PBB harus menghasilkan resolusi yang menuntut Amerika Serikat dan Israel untuk berhenti melakukan serangan kepada Iran. Dan Donald Trump seharusnya menaati ini semua. Dia kalau memang harus taat dalam hukum internasional, dia harus menghentikan serangan yang dilakukan kepada Iran. Karena apalagi kalau opsi ini ditutup oleh Amerika Serikat, kita khawatir jumlah korban sipil, gelombang pengungsi, dan kematian akan terjadi di Timur Tengah, dan itu juga akan menciptakan krisis energi global, termasuk di Indonesia, apalagi kita jelang bulan suci, jelang Lebaran, di bulan suci ini, dan kebutuhan juga pasti akan meningkat. Kita berharapkan pihak-pihak yang bertikai atau Israel dan Amerika Serikat menghentikan serangan dan mereka kembali ke jalur perundingan. Baik, tapi seperti yang dikatakan oleh Yandri, ada kemungkinan juga jika ada pembahasan mengenai permasalahan Iran, ini akan ada hak veto yang disampaikan oleh Amerika Serikat. Ini bagaimana, Pak Pizarro? Ya betul, inilah memang senjata Amerika Serikat ya. Walaupun nanti resolusi ataupun keputusan dari dalam Dewan Keamanan PBB sudah meminta, mendesak Amerika Serikat untuk mundur dan juga Israel untuk mundur, ini bukan tidak mungkin akan diveto oleh Amerika Serikat karena Amerika Serikat tampaknya punya pemikiran untuk membuat perang ini skala panjang. Baik. Karena Amerika Serikat itu punya target ya, itu mengubah rezim Iran seperti di Venezuela, di mana setelah Maduro mundur muncul wapres yang menjadi presiden, tetapi wakil presiden yang menjadi presiden ini kemudian masih bisa melakukan negosiasi dan menjadi moderat, tidak lagi melakukan perlawanan terhadap Amerika Serikat. Itu yang diincar oleh Amerika Serikat agar program nuklir Iran itu tidak berkembang dan Iran menyerahkan uranium tersisanya kepada Amerika Serikat. Baik, terima kasih Pak Pizarro Gozali sudah bergabung bersama kami di Breaking News TV One. Kita akan pantau bersama bagaimana kondisi terkini dari Iran antara perang yang terjadi dengan Amerika Serikat dan Israel. Dan pemirsa, demikian Breaking News TV One, informasi selengkapnya mengenai perang yang terjadi di Iran akan kami hadirkan kembali di program Kabar Siang. Saya Rana Kusuma, terima kasih, sampai jumpa.